Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia PPKN di halaman 53 sampai dengan 60. Nah, adik-adik, apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, sekarang adik-adik, kita akan menuliskan pemimpin idola dengan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang dilakukannya ya. Nah, ini Karina contoh ya. Kalau pemimpin idola itu boleh siapa saja. Contoh dari Karina, pemimpin idolanya adalah ayah Karina sendiri. Ya. Nah, beliau orangnya ramah, supel bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, agamis, selalu bersyukur, selalu optimis dan selalu berpikiran positif. Adil, tegas bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Nah, kegiatan yang kami lakukan macam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi atau makan bersama keluarga, atau kegiatan yang lainnya. Nah, dengan kegiatan tersebut maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Yang berikutnya, diskusikan dengan temanmu ya. Kemudian, adakah persamaan antara hasil tulisan dengan tulisan mereka? Kemudian gabungkan nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki pemimpin idola teman satu kelompok. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan yang cocok dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai di sini dan tuliskan kegiatannya di sini, ya di sebelah kanannya. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Nah, Karina besarkan sedikit. Nah, yang pertama pemimpin idolanya mungkin nanti adik-adik berbeda-beda ya, karena kan teman-temannya adik-adik juga akan berbeda. Nah, ini Karina berikan contoh supaya contoh sikapnya nanti bisa adik-adik mungkin modifikasi ya. Nah, di sini pemimpin idola yang pertama nilai keagamaan, yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Lalu di nilai kepribadian ada tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Lalu di sosial, supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, suka menolong, ya. Nah, yang berikutnya, nah, di sini sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas. Adakah persamaan dan perbedaannya? Nah, berikutnya pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan ya. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusinya. Nah, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Nah, kita bisa lihat di sini nih Karina buatkan contohnya. Ya, kalau tadi di contoh sudah ada di buku adik-adik, berikutnya misal ya, ini kan nanti disesuaikan dengan idola teman sekelas adik-adik. Nah, contohnya misalnya teman adik-adik ada yang menjawab siapa namanya Ahmad, lalu dia adalah Pak Lurah, dia di politik ya. Prestasinya adalah membangun desa menjadi lebih sejahtera. Lalu Siti ya, posisinya adalah kepala sekolah. Ya, dia di bidang pendidikan, membuat lingkungan semakin bersih dan nyaman untuk belajar. Lalu ada Bejo, wali kelas, kelas menjadi semakin bersih dan indah, dia juga di bidang pendidikan. Lalu ada Tami, ketua sanggar tari, nah dia di budaya, mengadakan pagelaran tari Nusantara setiap minggunya. Ya. Kemudian Karina kecilkan lagi. Nah, berikutnya pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contohnya. Nah, Karina juga sudah buatkan ya. Kalau di sini contohnya adalah dokter, Karina buat contoh pertama adalah kepala puskesmas.
Ya, kelembagaannya adalah puskesmas, tugasnya melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan, dan supervisi, kemudian sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Kemudian kalau dari manfaat lembaga adalah pusat pembangunan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Yang berikutnya, dari kepala desa, pemerintahan desa, memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa, membina kehidupan masyarakat desa. Berikutnya adalah tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa sebagai pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah kader posyandu. Ya, nah kemudian dia lokasi kelembagaannya adalah di posyandu. Kegiatan utamanya adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana atau KB, imunisasi, gizi, dan pencegahan dan penanggulangan diare. Kegiatan pengembangannya adalah bina keluarga balita, tanaman obat keluarga, dan bina keluarga lansia. Kemudian di kolom berikutnya, memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. Pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak. Ya. Oke, lalu berikutnya ada bacaan judulnya Pamanku Lurah Idola. Boleh dibaca dahulu adik-adik ya. Nah, ini juga perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan tadi ya. Dibaca juga, lalu berikutnya kita akan menjawab bagian ini. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitar. Penerapan nilainya yaitu berteman tanpa membeda-bedakan, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras, berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Lalu manfaat untuk diri sendiri yaitu kita menjadi banyak teman, mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman, kepuasan hati karena teman bertambah banyak. Kemudian manfaat untuk lingkungan adalah untuk yang pertama tadi timbul kebersamaan, kekeluargaan, kemudian yang kedua timbul kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas makin tinggi. Yang terakhir, yang ketiga adalah timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan makin terjalin. Nah, berikutnya ada teks pidato ya adik-adik ya. Nah, ini boleh adik-adik baca unsur-unsur yang terdapat pada teks pidato. Nah, berikutnya kamu akan berpidato bergiliran di hadapan adik kelas dan guru-gurumu di pertemuan berikutnya. Jadi buat pidato ya. Nah, Karina buatkan sesi bagian-bagiannya ya. Yang pertama salam pembuka. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling menyebarkan dongeng dan pengalaman pentingnya budaya membaca. Bagian pendahuluan, membaca merupakan sebuah keharusan bila kita ingin menguasai dunia. Melalui membaca, pandangan kita menjadi lebih terbuka terhadap hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Sebelumnya membaca identik dengan buku. Di zaman yang serba digital ini, membaca tidak hanya terpaku pada buku. Alasannya yaitu segala warta atau berita terkini telah tersedia di dunia maya. Nah, intinya banyaknya buku bacaan di perpustakaan diharapkan sanggup meningkatkan minat baca peserta didik. Untuk itu, marilah kita ciptakan suasana yang nyaman ketika membaca. Lakukan kegiatan secara bertahap, misalnya mulai dari selembar, bertahap ke buku yang lebih tipis hingga yang tebal. Selanjutnya, cermati apa yang kita baca agar ilmu dalam buku dapat terserap secara maksimal. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan mengenai dunia dan lingkungan sekitar. Di bagian penutup, demikianlah pidato saya tentang menumbuhkan minat baca. Terima kasih. Nah, itu contoh dari Karina, nanti adik-adik boleh modifikasi ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.